Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nuha Nufitasari, SP MSc, dosen tetap pada program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu kesehatan dan kesuburan tanah. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah EBB 3305. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi agroekoteknologi dan termasuk dalam rumpun mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Mata kuliah ini disajikan kepada mahasiswa pada semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka materi dan 2 kali masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah kesehatan dan kesuburan tanah membahas interaksi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Materi mencakup konsep kesehatan dan kesuburan tanah, dinamika unsur hara, defisiensi dan keracunan hara, kemasaman dan kegaraman tanah, pupuk dan pemupukan, peran organisme tanah, serta evaluasi kesuburan melalui analisis tanah, tanaman, DRIS, bagan warna daun, PUTS, PUTR, dan PUTK. Pembelajaran diarahkan agar mahasiswa mampu menyusun rekomendasi pengelolaan tanah dan hara yang efisien, bertanggung jawab, dan berwawasan lingkungan khususnya pada lahan suboptimal di Kalimantan Selatan. Sebagai rujukan utama, mahasiswa menggunakan buku kesuburan dan kesehatan tanah lahan basah suboptimal yang saya susun bersama tim pengampu mata kuliah ini. Mata kuliah ini mendukung 2 capaian pembelajaran lulusan program studi agroekoteknologi. Pertama, CPL 2, yaitu kemampuan memahami prinsip-prinsip dasar pertanian termasuk pengelolaan tanah dan pemupukan, serta menerapkannya dalam merencanakan dan melaksanakan praktek pertanian berkelanjutan. Kedua, CPL 8, yaitu kemampuan merencanakan, mengaplikasikan, dan mengevaluasi teknologi produksi tanaman dengan memperhatikan kondisi lahan suboptimal menuju pertanian yang berwawasan lingkungan dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kedua CPL tersebut diturunkan menjadi 6 capaian pembelajaran mata kuliah. CPNK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, indikator, dan faktor penentu kesehatan serta kesuburan tanah berdasarkan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis dinamika unsur hara yang mencakup ketersediaan, penyerapan, siklus, defisiensi, dan keracunan pada tanaman. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis penyebab, dampak, dan alternatif pengelolaan kemasaman serta kegaraman tanah. CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan hukum kesuburan tanah dan prinsip pemupukan dalam menyusun strategi pemupukan yang efisien dan berwawasan lingkungan. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis peran organisme dan agen hayati tanah. Selanjutnya, CPMK 6, mahasiswa mampu mengevaluasi status kesehatan dan kesuburan tanah serta merumuskan rekomendasi pengelolaan pada lahan suboptimal. Dengan susunan tersebut, pembelajaran dikembangkan secara bertahap, mulai dari kemampuan memahami konsep, menganalisis permasalahan, menerapkan prinsip pengelolaan, hingga mengevaluasi kondisi tanah dan merumuskan rekomendasi. Proses pembelajaran saya lakukan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada bagian delivery,
materi tidak hanya disampaikan melalui ceramah satu arah, tetapi menggunakan ceramah interaktif yang dipadukan dengan pendekatan student teacher aesthetic role sharing atau STIR, student centered learning, dan case based learning. Universitas Lambung Mangkurat telah mengembangkan learning management system yang bernama Simari e-learning. Pada aplikasi tersebut, bahan kuliah, tugas, dan beberapa tautan pengkayaan materi diberikan untuk mempermudah mahasiswa dalam mengakses dan memahami materi. Pada bagian interaction, mahasiswa dilibatkan sejak awal melalui pertanyaan pemantik, tanya jawab, metode small group discussion, dan metode problem based learning. Selain itu, pada laman Simari e-learning, interaksi antara saya dan mahasiswa juga berupa tugas, di mana mahasiswa bisa mengunggah jawaban serta mendapat evaluasi atas jawaban yang diberikan. Pada bagian asesmen, ketercapaian CPMK diukur melalui kegiatan partisipatif, hasil proyek, tugas, UTS, dan UAS dengan bobot yang berbeda-beda pada setiap CPMK. Selanjutnya, mari kita saksikan proses pembelajaran mata kuliah Kesehatan dan Kesuburan Tanah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan seperti biasanya. Namun sebelum kuliah dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan kuliah tentang mata kuliah Kesehatan dan Kesuburan Tanah. Pada minggu kedua ini, seperti yang di RPS ya Dek ya, yang bisa kalian ambil di Simari, kita akan mempelajari CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dinamika unsur hara yang mencakup ketersediaan, penyerapan, siklus, defisiensi, dan keracunan pada tanaman. Nah, di CPMK 2 ini itu sebenarnya mencakup 3 sub CPMK. Namun di pertemuan yang pertama ini, di minggu kedua ini, kita akan membahas sub CPMK yang kedua saja, yaitu menjelaskan tentang klasifikasi unsur hara esensial, fungsi, bentuk tersedia, serta mekanisme penyerapan dan transport hara oleh tanaman. Hari ini yang akan kita pelajari. Sebelumnya, Ibu akan memberikan pertanyaan dulu tentang kedua gambar berikut. Gambar yang sebelah kanan ya, itu tanamannya berwarna apa? Hijau. Yang sebelah kiri berwarna kekuning-kuningan ya. Jadi ada hijaunya tapi dia kekuning-kuningan dan dominan memang kuning. Nah, apakah kedua tanaman ini itu memiliki tanahnya ini unsur hara yang sama atau berbeda? Atau yang di tanaman kedua ini kira-kira unsur haranya seperti apa? Ada yang ingin memberikan tanggapannya? Saya Bu. Ya, silakan Dek. Untuk itu tuh tidak Bu, karena kedua tanaman tersebut tumbuh pada unsur hara yang sama. Namun pada gambar yang kanan itu terdapat perbedaan daripada gambar yang kiri. Untuk tanaman yang kanan tersebut tanahnya itu tidak tersedia bagi tanaman untuk unsur haranya, sedangkan tanaman yang sebelah kiri itu unsur haranya sudah tercukupi. Mungkin itu saja yang dapat belum disampaikan. Ya, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Saya Bu. Ya, silakan Dek. Izin menambahkan apa yang dari saudara Ridho. Masing-masing tanaman tumbuh pada tanah yang tercukupi unsur hara. Namun pada tanaman sebelah kanan terlihat
berwarna kuning yang diakibatkan kekurangan unsur hara, nitrogen, dan magnesium, sehingga terjadilah klorosis pada tanaman tersebut. Berbeda dengan pada tanaman yang sebelah kiri, berwarna hijau karena unsur hara terpenuhi pada tanah tersebut. Ya, bagus sekali. Ya, bagus sekali ya. Intinya kalian sudah mengetahui bahwa kedua tanaman ini itu berbeda dalam menyerap unsur haranya. Ada yang haranya tersedia dan diserap dengan baik, ada yang haranya tersedia namun tidak terserap oleh tanaman. Nah, hari ini kita akan pelajari kenapa hal itu bisa terjadi. Sebelumnya kita harus tahu dulu unsur hara tanaman itu apa. Jadi unsur hara tanaman adalah unsur kimia yang diperlukan tanaman untuk menjalankan pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan penyelesaian siklus hidupnya. Jadi kalau unsur hara itu unsur ya Dek ya, bukan senyawa. Unsur yang bagaimana yang tunggal, seperti ini, N, P, K. Tapi kalau senyawa itu sudah gabungan dari beberapa unsur. Contohnya NO3-, NH4+. Jadi untuk unsur itu adalah, untuk unsur hara tanaman itu adalah unsur kimia. Dan setiap tanaman itu memerlukan unsur hara untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Nah, unsur hara itu ada yang pertama adalah unsur hara esensial. Unsur hara dikatakan esensial itu harus memenuhi 3 kriteria ini. Jika unsur tidak memenuhi ketiga kriteria ini, maka tidak bisa dikatakan unsur hara esensial. Yang pertama apa? Tanaman tidak dapat menyelesaikan siklus hidupnya tanpa unsur tersebut. Jadi kalau tidak ada unsur tersebut, ya tanamannya mati. Yang kedua, fungsi unsur tersebut bersifat spesifik dan tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh unsur lain. Jadi kalau perlunya unsur N, ya N tidak bisa digantikan P atau K. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau tanaman itu perlunya K, tidak bisa digantikan oleh N ataupun S misalnya, itu sulfur. Kriteria yang ketiga yaitu unsur tersebut terlibat langsung dalam metabolisme, struktur, dan fungsi fisiologis tanaman. N misalnya nitrogen itu dia adalah unsur penyusun dari asam amino, sehingga kalau N ini tidak ada, asam aminonya tidak terbentuk. Ini ya tadi penjelasannya. Kemudian ada juga yang namanya unsur bermanfaat. Apa itu unsur bermanfaat? Yaitu unsur yang tidak selalu diperlukan oleh seluruh jenis tanaman untuk menyelesaikan siklus hidupnya, tetapi dapat meningkatkan pertumbuhan, ketahanan, atau adaptasi tanaman tertentu. Jadi tidak semua tanaman itu perlu unsur ini. Hanya beberapa tanaman saja yang memerlukan. Contohnya apa? Ada Si, ada Na, ada kobalt, dan juga selenium. Kemudian unsur hara esensial ini diklasifikasikan ya Dek ya. Jadi nanti unsur hara esensial ini ada 17 unsur. Apa saja nanti kita lihat. Nah, berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi unsur non-mineral. Non-mineral ini biasanya diperoleh dari udara dan air. Misalnya apa? Karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Ketiga unsur membentuk sebagian besar bahan kering tanaman. Jadi bahan kering tanaman itu penyusunnya pasti CHO, bahan organiknya. Kemudian yang unsur mineral. Kalau tadi non-mineral ya, ini yang mineral. Yang mineral itu apa? Ini unsurnya biasanya diperoleh dari tanah melalui akar. Jadi melalui penyerapan akar. Akar menyerap hara yang ada di dalam tanah. Apa saja? Ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium itu Ca ya. Jadi jangan terbalik. Kalium itu K, kalsium itu Ca. Kemudian ada magnesium, belerang atau sulfur, tembaga, mangan, besi, boron, nikel, molibdenum, klor, dan juga seng. Kemudian pembagian unsur hara esensial itu ada juga yang berdasarkan jumlah yang dibutuhkan. Ini jumlahnya ada yang unsur hara makro. Makro artinya apa?
besar ya, banyak. Jadi unsur hara makro berarti unsur hara yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang relatif besar. Nah, unsur hara makro ini masih dibagi menjadi dua, yaitu yang primer dan juga sekunder. Kalau yang primer itu apa? Ada NPK. Yang sekunder ada Ca, Mg, dan S. Kemudian ini ada unsur hara mikro. Mikro berarti artinya kecil. Berarti unsur hara mikro ada unsur hara yang diperlukan dalam jumlah yang relatif sedikit. Meskipun sedikit, ini tetap esensial. Artinya harus ada. Apa saja? Ya ini Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl, dan juga nikel. Catatannya ada di sini. Kekurangan unsur mikro dapat menghambat pertumbuhan. Sedangkan konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menimbulkan keracunan. Ini yang paling gampang besi ya, Dek ya. Kita di sini di Kalimantan Selatan banyak tanah sulfat masam, besinya itu tinggi. Jadi besi itu kan dibutuhkannya sedikit saja. Tetapi kalau jumlahnya terlalu banyak, akhirnya jadi meracun untuk tanamannya. Nah, kita lanjut ke fungsi dan bentuk hara yang diserap tanaman. Tadi ya ada unsur non mineral yaitu CHO. C ini diambil melalui stomata ya. Stomata apa? Daun. Mulut daun ya, yang di daun itu yang terbuka itu. Nah, itu nanti bisa untuk keluar masuk udara, termasuk CO2 di situ. Jadi C ini karbon itu diambil dari CO2. Fungsi penyusunnya adalah penyusun karbohidrat, protein, lemak, dan seterusnya. Kalau H dari H2O. H2O apa? Air. Kemudian O, oksigen ini bisa dari CO2, H2O maupun dengan O2. O2 ini saat respirasi ya. Jadi nanti tanaman itu berrespirasi, mengeluarkan CO2 dan juga perlu oksigen. Kemudian yang unsur hara makro ini N ada NO3- bentuk yang diserapnya dan juga NH4+. NO3- apa, Dek? Nitrat. Ya, betul sekali nitrat. Kalau NH4+, amonium. Jadi jangan terbalik ya, ini yang nitrat, ini yang amonium. N itu sebagai penyusun asam amino, klorofil, protein, klorofil, enzim, dan juga asam nukleat. P itu diserapnya dalam bentuk ini, H2PO4- dan HPO4-2-. Jadi dia tidak berupa unsur, tapi berupa senyawa. Kalau K ini berupa unsur, karena dia K+. Ca juga, Mg, dan juga sulfur. Kemudian ini yang unsur hara mikronya. Untuk unsur hara mikro itu diserapnya dalam bentuk Fe2+ dan Fe3+ dalam bentuk helat ya. Ini yang kita hati-hati tadi di tanah sulfat masam karena bentuknya nanti akan seperti ini Fe-nya. Dan Fe ini biasanya berfungsi utama di bagian transfer elektron karena nanti dia sebagai akseptor elektron sehingga transfer elektron sangat berpengaruh oleh ketersediaan dari Fe ini. Kemudian ada Mn itu untuk aktivator enzim, Zn di bentuk yang diserapnya dalam bentuk Zn2+, kemudian Cu ada Cu2+, B dalam bentuk H3BO3, Mo dalam bentuk MO, O42-, Cl dalam bentuk Cl-, Ni dalam bentuk Ni2+. Jadi unsur hara baik makro maupun mikro itu diserapnya bisa dalam bentuk unsur, bisa dalam bentuk senyawa. Nah, faktor yang mempengaruhi ketersediaan hara apa saja? Ada reaksi tanah atau pH, ini jelas ya, kalau pH-nya netral banyak hara tersedia, kalau pH-nya masam nanti hara makronya hanya sedikit, yang lebih banyak adalah hara mikro. Kemudian ada kadar air dan juga aerasi, ada tekstur dan kapasitas tukar kation. Kemudian bahan organik juga mempengaruhi. Aktivitas mikroorganisme ini penting ya. Aktivitas mikroorganisme itu berperan dalam alih rupa unsur hara. Jadi perubahan unsur hara ini biasanya agennya adalah mikroorganisme seperti mineralisasi, imobilisasi, nitrifikasi, dan seterusnya.
Selanjutnya ada interaksi antar unsur. Nah, unsur hara di dalam tanah itu ada yang berinteraksi secara sinergis maupun antagonis. Sinergis artinya kalau ada unsur hara A itu tinggi, maka unsur hara B juga tinggi. Kalau antagonis misalnya ada unsur hara A-nya itu tinggi, maka unsur hara B-nya dia jadi rendah. Contohnya apa? Ini. P yang terlalu tinggi dapat menekan ketersediaan atau penyerapan Zn. Jadi kalau P-nya tinggi, Zn-nya itu sulit nanti diserap. Kemudian pergerakan hara dari tanah menuju akar. Jadi hara itu kan di tanah ya. Kemudian bergerak menuju akar, kemudian diserap oleh akar ke organ tanaman itu sendiri. Nah, gerakannya itu ada 3. Ada difusi, ada aliran massa, dan juga ada intersepsi akar. Nah, intersepsi akar bagaimana? Intersepsi akar itu kalau akar tumbuh dan bersentuhan langsung dengan permukaan partikel tanah atau hara yang berada di dekatnya. Jadi kalau akar, kemudian ada hara di situ bersinggungan, nempel, kemudian terjadi pertukaran. Nah, seperti ini. Jadi ini akar tanaman, ini mineral, clay, ada haranya di sini karena dia muatannya negatif. Ini hara-hara yang bermuatan positif, kemudian dipertukarkan di akar atau di dinding selnya. Misalnya ini H ya, ada ion H+ nempel di akar. Kemudian ada mineral clay ya di situ. Karena H+ muatannya 1, maka ditukarkan dengan K yang muatannya juga 1. Sehingga terjadi pertukaran. Nah, ini adalah intersepsi akar. Yang kedua adalah ada aliran massa. Kalau aliran massa seperti apa? Pergerakan hara itu bersama air menuju permukaan akar akibat penyerapan air dan transpirasi tanaman. Jadi kalau transpirasi, maka kekurangan air kan di dalam tubuh tanaman, maka akar akan menyerap air. Nah, ketika menyerap air, ada hara yang juga ikut masuk. Nah, seperti ini. Jadi ini akar, kemudian air, ini hara-hara ya, karena tadi terjadi transpirasi, kekurangan air di dalam tubuh tanaman, maka air masuk membawa hara-hara yang juga ikut masuk. Selanjutnya ada difusi, yaitu bagaimana pergerakan ionnya itu dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Biasanya ini ya unsur haranya P, K, Zn dan beberapa bentuk Fe. Jadi kalau di akar itu terjadi penurunan atau deplesi, maka konsentrasinya akan rendah, maka hara akan bergerak dari situ. Kemudian ini tambahannya mikoriza. Yang mikoriza itu penting ya, karena apa? Karena dia seperti ini. Jadi ini akar. Nah, ini adalah hifa mikoriza. Nah, hifanya ini yang nanti akan membantu dalam penyerapan unsur hara maupun air. Begitu materi dari Ibu. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, silakan Dek. Baik, Ibu izin bertanya, ketika petani memberikan pupuk kompos ke dalam tanah, apakah unsur haranya langsung tersedia atau diserap tanaman dengan baik atau tidak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bagus sekali ya. Kalau petani ini pupuknya kompos, haranya bagaimana? Nah, kompos itu sendiri kita ketahui adalah sebagai bahan organik. Tadi kalau bahan organik harus melalui proses apa dulu? Dekomposisi ya, dekomposisi, sehingga ada unsur hara yang tersedia tapi jumlahnya sedikit, tetapi proses yang lebih dominan nanti akan terjadi proses dekomposisi dulu sehingga haranya tersedia baru bisa diserap oleh tanaman. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Dek. Izin bertanya Bu, kenapa tanaman ini masih menunjukkan gejala kekurangan fosfor Bu? Tapi kalau dianalisis dia sudah tinggi fosfornya. Oke ya, terima kasih. Jadi kalau fosfor di tanah itu banyak gitu ya,
kok tanaman tetap menunjukkan gejala kekurangan unsur hara P. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi P di dalam tanah itu bisa saja bentuknya itu P total. Nah, P total ini belum tentu tersedia oleh tanaman. Yang diperlukan tanaman adalah P tersedia. Sehingga walaupun P totalnya itu tinggi, tetapi jika tidak tersedia untuk tanaman, maka tetap tidak bisa dipakai atau diserap oleh tanaman. Oke, cukup ya untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke kuis. Silahkan dikeluarkan kertasnya. Kita akan coba melaksanakan kuis. Yang pertama, silahkan dijawab. Unsur hara adalah bagaimana mekanisme paling penting dalam pergerakan fosfor menuju permukaan akar. Cukup ya, silahkan dikumpulkan. Sambil menunggu dikumpulkan kertasnya, nanti kalian bisa buka di Simari. Nanti akan ada studi kasus ya tentang fosfor pada tanah masam. Nanti untuk studi kasus ini adalah metodenya small group discussion. Jadi nanti kalian membentuk kelompok, satu tim bisa 3 sampai 5 orang. Nanti silahkan dibentuk timnya. Kemudian yang kalian lakukan adalah menjawab pertanyaan ini. Jawabannya nanti silahkan diupload di e-learning lagi. Nanti akan ada feedback dari Ibu dari situ. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir ya Dek ya, untuk memperkaya materinya kalian bisa membaca buku Kesuburan dan Kesehatan Tanah ini. Ini merupakan karya buku dari tim pengelola mata kuliah ini. Nanti kalian bisa mengambil di perpustakaan. Ibu kira cukup untuk kuliah pada hari ini. Ibu mohon maaf masih banyak kekurangan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.